Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa menyertai kita, dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita sampai saat ini. Kita bersama-sama ingat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-10 dalam BIMK. Kita adalah ciptaan Allah, dan melalui Kristus Yesus, Allah membentuk kita, supaya kita melakukan hal-hal yang baik, yang sudah dipersiapkannya untuk kita. Mari kita responi firman Tuhan ini, untuk hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan melakukan pekerjaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita awali ibadah kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kemurahan-Mu terus ada bagi kami, penyertaan-Mu dan kasih setiamu boleh melingkupi kami Tuhan. Dan saat ini adalah saat yang sungguh kami tunggu-tunggu, saat yang penuh dengan sukacita. Kami boleh bersama-sama bersekutu, menaikkan pujian, meninggikan nama-Mu, dan mendengarkan sabda-Mu dibagikan. Kami boleh mendengar kehendak-Mu bagi kami. Dan kami mohon pimpinan-Mu dari awal ibadah ini, dari awal sampai akhirnya, dan pernyataan tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama naikkan pujian. Ku masuk ke ruang Maha Kudus. Kita masuk menyembah Tuhan. Masuk ke tanah Allah yang kudus. Ku sembah
sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saat ini adalah saat yang terindah kita berada dalam hadirat Tuhan. Dan mari bersama-sama mengingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9. Kalau kita berkata bahwa kita berdosa, kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan Allah tidak berada dalam hati kita. Tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Mari bersama-sama kita buka hati kita. Tuhan, aku orang yang berdosa, hanya kalau oleh anugerah-Mu saja. Mari bersama-sama naikkan pujian di depan mata Yesus sebagai pengantar doa kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami menyadari kehidupan kami. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus, di depan mata Yesus. Ternyata kesalahanku dan ku bawa dosa-dosaku di depan mata Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku sadari pelanggaranku, ku tinggalkan hidup lamaku di depan mata Yesus, di depan mata Yesus, ku dapat kasih sayangnya, ku datang terima anugerah di depan mata Yesus. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengaku segenap kehidupan kami Tuhan, atas segala kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Kami terkadang jatuh Tuhan, dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, dalam perbuatan kami, bahkan dalam keinginan kami itu berbuat baik, kami jatuh, kami kembali ke manusia lama. Tetapi sesuai janji firman-Mu, ketika kami mengaku dosa di depan-Mu Tuhan, Engkau memberikan sukacita-Mu, berikan pengampunan-Mu, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, inilah ketetapan hati kami, mengiring Engkau senantiasa
hidup benar di hadapan Engkau Tuhan, dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Terpuji nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, kita boleh diselamatkan, dan oleh karena darah-Nya kita ditebus dan memperoleh hidup yang kekal. Kita naikkan pujian, Dia sungguh baik, Dia sangat baik bagiku. Yesus Tuhan kami. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus Tuhan kita, yang ada di dalamku, bergerak di hidupku, Yesus Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan. Berkat kasih setiamu beserta kami selamanya. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus,
baik bagiku. Pujikan namanya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Sekali lagi. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terpuji namanya. Dan di dalam Dia ada pengharapan. Karena Dia sudah mati menebus dosa kita. Kita yang harusnya binasa, boleh kesempatan hidup yang kekal bersama Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar bersamamu Tuhan, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kalian yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita, menebus kehidupan kita. Dan marilah kita memberikan segenap kehidupan kita untuk mengabdi kepada Tuhan. Kita merenungkan perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami. Kami ingin menyenangkan-Mu saja Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini
ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Segenap kehidupan kami untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu padaku, lebih dari segala. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, renungan Alkitab pagi ini bertema Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 45 sampai dengan 49. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, pada mulanya Tuhan berfirman, dan terjadilah langit, bumi, dan seluruh isinya. Karena itu Bapa, berilah kami untuk takut kepada Tuhan dan menghormati sabda Tuhan. Bantulah ya Bapa,
agar Roh Kudus memimpin hamba-Mu yang terbatas ini. Dan berilah agar seluruh umat-Mu dapat mendengar, menyimpan, dan melaksanakan firman Tuhan. Dan kami boleh merasakan kembali firman Tuhan yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab. Kematian Yesus. Pada tengah hari, selama 3 jam, seluruh negeri itu menjadi gelap. Pukul 3 sore, Yesus berteriak dengan suara keras, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang berarti, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku?" Beberapa orang di situ mendengar cerita itu dan berkata, "Ia memanggil Elia." Seorang dari mereka cepat-cepat pergi mengambil bunga karang dan mencelupkannya ke dalam anggur asam. Kemudian ia mencucukkannya pada ujung sepadang kayu dan mengulurkannya ke bibir Yesus. Tetapi orang-orang lain berkata, "Tunggu, mari kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan menjalankannya. Saudara-saudara yang terkasih, pada masa Prapaskah kali ini, ucapan keempat dari Yesus dari atas salib mempunyai makna tersendiri. Karena sadar atau tidak sadar, baik dalam hati ataupun dengan kata-kata, kita pun mengucapkannya. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara-saudari yang terkasih, bulan Maret ini, tahun yang lalu, tanggal 9, kami masih mengikuti rapat Majelis Pimpinan Pusat Sinode GPT di Denpasar, Bali. Dan disambung dengan rapat kerja nasional yang pertama, Rakernas pertama GPT, tanggal 10 sampai dengan 12 Maret. Kita dapat melihat foto rombongan GPT Kristus Pelepas Malang dengan kepala-kepala cabang dan pos PI. Kembali dari Denpasar, Bali, tanggal 16 Maret, kami mengikuti rapat pendeta-pendeta di Kota Malang dengan Wakil Wali Kota Malang. Selanjutnya tanggal 19 Maret, kami hamba-hamba Tuhan yang mewakili sinode-sinode bertemu dengan 2 dokter spesialis dari Rumah Sakit Saiful Anwar Malang membahas tentang COVID-19. Maka sesuai dengan surat edaran Wali Kota nomor 6 tahun 2020, sekaligus juga bersama dengan seruan pengurus BMGK tanggal 20 Maret tahun 2020 tentang peribadatan, maka kita semua masih ingat, mulai tanggal 22 Maret tahun lalu, ibadah Minggu GPT Kristus Pelepas baik pagi dan sore menjadi ibadah daring atau ibadah online. Nah, ucapan Yesus yang keempat ini membuat kita bertanya, apakah makna Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Apakah benar Yesus menderita di atas salib dan bukan hanya ilusi? Memang ucapan keempat ini diyakini sebagai satu-satunya ucapan Yesus yang bersumber dari Injil Markus. Markus 15 ayat 33 sampai dengan 36.
Tetapi renungan pagi ini berdasarkan Matius 27 ayat 45 sampai dengan 49. Setelah ketiga ucapan Yesus yang menurut tradisi, yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Kedua, "Sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Ketiga, "Ibu, inilah anakmu. Inilah ibumu." Setelah ketiga ucapan ini, untuk suatu saat Yesus menanggung penderitaan yang luar biasa beratnya, dan Yesus berdiam diri. Kemudian diikuti dengan teriakan keras, tangisan dari seseorang yang mengalami kehampaan dalam batinnya. "Eli, Eli, lama sabachthani," yang merupakan bahasa Ibrani yang dikutip dalam aksara Yunani di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Injil Matius, Eli adalah transliterasi dalam aksara Yunani sesuai dalam bentuk bahasa Ibrani asli teks Mazmur dalam Mazmur 22 ayat 2. Di dalam bahasa Inggris, Mazmur 22 ayat 1. Kalau di dalam Injil Markus, bukan Eli, tetapi Eloi, Eloi, merupakan bentuk dalam bahasa Aram, bahasa yang digunakan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di muka bumi. Karena itu Markus dalam pasal 5 ayat 41 mencatat ucapan frasa bahasa Aram, "Talitakum," yang berarti anak perempuan, bangun. Begitu juga dalam Markus 7 ayat 34, "Efata," yang berarti terbukalah. Nah, menarik kalau di dalam bahasa Inggris bukan diucapkan Eli, Eli, tetapi kita akan mendengar ucapan Eli, Eli, lema sabachthani. Nah, di dalam bahasa Inggris Amerika ada juga ucapan lema sabachthani. Sedangkan Eloi dalam ucapan bahasa Inggris tetap diucapkan Eloi atau Eloi. Jadi begitulah kita melihat bagaimana kalau satu kata dari satu bahasa dialihkan ke bahasa lain, ucapannya berbeda-beda, tetapi maknanya masih mengacu pada makna yang sama. Mungkin di antara kita pernah mendengar penjelasan mengapa Yesus ditinggalkan oleh Bapa. Misalnya ada yang mengatakan sebagai berikut, "Karena di atas salib, Yesus menanggung dosa manusia seluruh dunia, sehingga Bapa tidak berkenan melihat dosa yang ditanggung Yesus." Apakah memang begitu? Apakah benar? Marilah kita merenungkan teks Matius dengan lebih cermat. Tekanan emosional yang diungkapkan dalam pernyataan ini mirip dengan penderitaan yang dialami Yesus di Getsemani, di mana Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa ia sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Di dalam bahasa Indonesia masa kini, Yesus sedih sekali, rasanya seperti akan mati saja. Dan waktu Yesus di Getsemani berkata, "Biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Seruan Yesus dicirikan sebagai seruan penelantaran.
sebagai pribadi yang merasa diterlantarkan. Karena Yesus sendiri tampaknya menegaskan bahwa Allah meninggalkan dia. Namun, seruan penelantaran ini tidak boleh disamakan dengan keputusasaan. Tetapi justru semacam doa dan seruan minta tolong dan dukungan seperti yang dapat kita baca dalam Mazmur 22 ayat 2. Di dalam Mazmur begini, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di dalam konteks Mazmur, pemazmur mengalami penderitaan dan kesusahan yang luar biasa. Maka berseru kepada Tuhan melalui ratapannya kepada Tuhan. Pemazmur meminta pembebasan Tuhan dan menutup mazmur dengan memuji Tuhan. Dengan kata lain, mazmur jenis ratapan ini menyatakan kegelisahan dan kesusahan seseorang yang tidak berdosa dan tetap beriman pada pertolongan dari Tuhan. Nah, Matius meletakkan ucapan dari Mazmur 22 ini untuk menunjuk pada penyaliban Tuhan Yesus. Di sini Matius menegaskan bahwa kematian Tuhan Yesus untuk menebus umat manusia, membebaskan banyak orang untuk pengampunan dosa mereka. Tetapi Matius tidak menjelaskan doktrin penebusan. Dia juga tidak menyediakan materi untuk berbagai teori penebusan. Jadi tidak ada tempat untuk tafsiran spekulatif seperti di atas. Bahwa Yesus ditinggalkan oleh Bapa karena tidak berkenan pada dosa yang ditanggung yang menutup Yesus di atas salib. Jadi bagaimana dengan dua pertanyaan kita di atas tadi? Apakah makna teriakan Yesus ditinggalkan oleh Bapa? Seperti halnya pergumulan Yesus saat berdoa di Getsemani, sama sekali tidak mengurangi kemampuan Tuhan untuk dapat mengampuni dan menebus umat manusia. Matius tidak menampilkan kematian Yesus sebagai sesuatu yang harus terjadi agar Tuhan dapat mengampuni dan menebus umat manusia. Penginjil Matius menekankan bahwa Bapa hadir dan aktif untuk keselamatan umat manusia. Walaupun sebagai manusia Yesus disalib bergumul dengan ketakutan akan kematian, dan bukan sekadar seorang aktor yang melakonkan baris-baris drama yang telah ditulis sebelumnya. Justru kutipan Mazmur 22 ayat 2 menekankan kegelisahan, kesusahan pribadi yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Yang merupakan pernyataan iman dan diakhiri dengan pujian kepada Sang Bapa. Dengan kata lain, Matius menekankan penderitaan dan kematian Yesus bukan sekadar untuk efek psikologis pada pembacanya, tetapi justru menekankan makna teologisnya. Tadi kita bertanya, apakah benar Yesus menderita di atas salib? Bukankah itu hanya ilusi? Di sini Matius menekankan bahwa penderitaan Yesus di salib itu nyata.
real. Bukan berarti Yesus tanpa sakit, atau bukan sekadar ilusi. Pada zaman dahulu, pada saat Matius ditulis, ada penganut aliran filsafat Yunani yang disebut Stoa, yang diajarkan oleh Zeno sejak abad ketiga sebelum Masehi, yang mengajarkan jika orang adalah seorang yang bijak, maka tidak ada beda antara gembira atau rasa duka. Jadi Yesus disalib sebenarnya kalau menurut ajaran Stoa itu tidak real. Dan ada ajaran lain yang disebut docetisme, di mana sebenarnya yang tampak di salib itu hanya ilusi. Bukankah kita juga pernah mendengar tuduhan bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi hanya orang yang mirip dengan Yesus? Dengan kata lain, baik Stoa maupun docetisme, dua-duanya tidak ada ruang karena Yesus benar-benar menderita. Sebagai manusia, dia berteriak, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Bulan yang lalu, saya menerima email dari kantor Uskup Agung Angelos dari Gereja Koptik tentang Hari Martir Kontemporer pada hari Selasa 15 Februari, di mana diadakan sebuah pertemuan online untuk memperingati 21 orang percaya Koptik dari Mesir yang dipenggal karena iman mereka di pantai Sirte, Libya, tepatnya 15 Februari tahun 2015. Pertemuan ini dihadiri oleh Paus Tawadros yang kedua, yaitu Paus Gereja Koptik, berkedudukan di Alexandria, Mesir. Juga hadir Uskup Agung Canterbury dari Gereja Anglikan, Uskup Agung Justin Welby. Paus Fransiskus pun hadir. Begitu juga sejumlah tokoh dunia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, 21 martir yang dapat kita lihat gambarnya dan fotonya diculik oleh ISIS dari Sirte, Libya, tempat di mana mereka bekerja. Mulai diyakini bahwa 21 pria itu semuanya berasal dari desa-desa kecil di Mesir. Namun, nama dan latar belakang salah satu dari mereka yang dipenggal, seorang pria kulit hitam, tidak diketahui. Akan tetapi segera diidentifikasi oleh teman-temannya setelah menyaksikan rekaman video pembunuhan yang dirilis oleh ISIS atau ISIS. Siapakah dia? Namanya Matthew Ayerga. Ternyata Matthew ini bukan orang Kristen. Ia berasal dari negara Chad. Memang Mesir dan Chad sama-sama dari benua Afrika. Tetapi Mesir berkulit putih, orang Chad berkulit hitam. Sesuai laporan, setelah menyaksikan iman yang luar biasa dari orang-orang percaya Mesir, dia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Di depan kamera, salah satu teroris bertanya kepada Matthew, "Apakah Anda menolak Kristus?" Jawaban Matthew sangat menarik.
setelah menyaksikan satu demi satu orang yang percaya Kristus dipenggal tetapi tetap percaya kepada Tuhan, Matthew menjawab, Tuhan mereka adalah Tuhanku. Dan dia menjadi salah satu dari 21 orang yang menyerahkan nyawa mereka untuk iman mereka kepada Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, apakah yang telah kita pelajari pada pagi ini dari ucapan Yesus dari salib yang keempat ini? Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang pertama, dalam misi untuk membebaskan manusia dari dosa, Yesus merasa sangat menderita, seolah-olah ditinggalkan oleh Bapanya. Dan itulah sebabnya mengutip Mazmur 22 ayat 2 sebagai teriakan orang beriman yang tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus konsekuen pada mandat dan misinya. Yang kedua, ini menunjukkan bagaimana teladan kerelaan menderita bagi kebaikan orang lain. Baik teladan dari Kristus di atas salib, orang-orang Koptik, orang Kristen dari Mesir, dan juga Matthew dari Chad yang mengikuti teladan saudara-saudaranya orang beriman dari Mesir. Dan yang ketiga, marilah sebagai pengikut Kristus, kita juga setia dan lebih taat, lebih mengabdi demi penyebar luasan kabar baik dari Kristus. Kabar baik penyelamatan dan pengampunan bagi umat manusia di dunia. Saudara-saudari yang terkasih, salibnya seperti kata pujian, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah renungan Alkitab pada pagi ini menguatkan kita, sehingga kita diingatkan sebagaimana Kristus berjalan di atas kaki yang terluka. Kita pun bersedia berjalan bersama di jalan Kristus. Sebagaimana Kristus dengan tangan yang terluka terus melayani kita, kita pun rela mengulurkan tangan untuk melayani sesama. Agar Kristus yang telah mencintai kita dengan hati yang terluka, membuka hati saudara-saudari, dan membuka hati saya untuk saling mencintai. Dan akhirnya, semoga apapun aktivitas kita, kemana saja kita diutus dan pergi, di mana saja kita berada, siapapun yang bertemu, kita temui, kita melihat wajah Kristus di dalam wajah-wajah mereka yang memerlukan uluran tangan kita. Dan semoga setiap orang yang ditemui melihat di wajah kita
Kristus. Kristus yang ada di wajah saudara-saudari dan di wajah saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati ibu bapak dan saudara-saudari terkasih. Dan kiranya masa Prapaskah ini menjadikan berkat kekuatan untuk melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Karena kita tahu kematian tidak dapat menghalangi. Seperti Kristus dibangkitkan dari kematian. Kristus naik ke surga. Dan Roh Kudus dikirim. Itulah yang kita imani. Dan itulah yang kita pegang. Tuhan memberkati ibu bapak, saudara-saudari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami terima. Tuhan mengingatkan kami betapa di atas salib Tuhan menderita demi misi penebusan dan penyelamatan umat manusia. Pengorbananmu adalah nyata. Sehingga Yesus di atas salib berteriak, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Bapa, seringkali kami pun merasakan perasaan seolah-olah kami ditinggalkan. Tetapi kami ingat Bapa bahwa seruan ini bukan seruan putus asa. Tetapi seruan orang beriman seperti pemazmur di dalam Mazmur 22 ayat 2. Seruan beriman disertai keyakinan atas pertolongan Tuhan. Bahkan ditutup dengan pujian syukur kepada Tuhan. Biarlah Bapa ini menguatkan kami, tersimpan di dalam hati kami, dan boleh berbuah-buah pada saatnya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bahwa
salib-Mu Tuhan. Pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang. Dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, ibadah umum minggu pagi ataupun sore, juga ibadah tengah minggu akan dilayani secara online. Berikut adalah jadwal ibadah tengah minggu. Adapun, tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan diumumkan di grup pengumuman GBTKP setiap hari. Perjamuan suci akan dilayani secara online setiap bulan pada minggu terakhir. Mewakili segenap jemaat dan pelayan GBT Kristus Pelepas Malang, kami segenap tim gembala dan pengurus GBT Kristus Pelepas Malang mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya saudara kami yang terkasih ke rumah Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Memasuki masa Prapaskah, kami mengajak setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk berpartisipasi dalam kegiatan doa puasa berantai yang dilaksanakan mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021. Kami juga mengundang semua warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang untuk mengikuti seri khotbah 7 ucapan Tuhan Yesus di kayu salib di dalam ibadah-ibadah online sebagai berikut. Tautan untuk mengakses ibadah-ibadah tersebut akan dibagikan di grup pengumuman GBTKP pada hari yang telah ditentukan. Tidak lupa, kita juga mendukung bantuan doa bagi jemaat Tuhan, baik yang mengalami kelemahan tubuh ataupun sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan menolong. Yang berkenan memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan kepada Tuhan dan sesama dapat diberikan melalui sistem online dengan cara transfer ke rekening BCA di nomor 011-325-4090 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau di rekening BRI di nomor 0344-001-356567 atas nama Yayasan Kristus Pelepas, atau scan barcode yang tertera pada layar menggunakan aplikasi scan barcode di HP Anda. Bagi jemaat Tuhan yang tidak dapat melakukan transfer, persembahan bisa dikumpulkan di rumah dalam amplop persembahan dan diserahkan ke gereja pada kesempatan mendatang. Berkaitan dengan pembagian telur Paskah bagi seluruh warga GBT Kristus Pelepas Malang dan juga kegiatan bakti sosial bagi warga sekitar gereja GBT Kristus Pelepas Malang, maka gereja membuka kesempatan bagi warga GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin ikut ambil bagian dalam pelayanan ini dengan cara memberikan persembahan melalui sistem transfer ke nomor rekening yayasan, atau bisa dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di dalam gereja dengan memberi keterangan
untuk telur Paskah atau untuk bakti sosial. Demi kelancaran teknis, gereja tidak menerima persembahan berupa barang. Mengingat peningkatan jumlah pasien yang terpapar COVID-19, kami tetap menghimbau kepada setiap warga jemaat GBT Kristus Pelepas Malang yang ingin datang berkunjung ke gereja untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar guna menjaga keselamatan pribadi dan orang lain. Tetap jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, gunakan masker dan tetap tinggal di rumah saat kondisi badan kurang fit atau kurang sehat. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup dan minum vitamin ataupun suplemen makanan. Mari kita bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Demikian pengumuman GBT Kristus Pelepas Malang sepekan mendatang. Ibu bapak, saudara-saudari, mari kita menutup ibadah daring pagi ini dengan doa. Ya Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas kekuatan dari firman Tuhan yang telah kami dengar. Agar puji-pujian kami, persembahan kami, doa-doa kami mendapatkan semangat yang baru. Karena warta sabda yang mengingatkan kami bahwa kami yang mengikut teladan Kristus, kami memiliki kekuatan. Karena di tengah-tengah penderitaan, di masa prapaskah ini kami diingatkan bahwa teriakan Tuhan Yesus dari salib adalah pernyataan iman. Sebagaimana pemazmur di dalam pasal 22 menyatakan iman dan keyakinan pada pertolongan Tuhan. Bahkan ditutup dengan pujian syukur. Bapa, berilah agar kami selalu mengingat kekuatan ini dalam kegiatan kami sehari-hari, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Berilah Bapa, agar hamba-hamba Tuhan yang ikut dalam persiapan ibadah daring pagi ini Tuhan berkati. Begitu juga semua pelayan, kepala-kepala unit yang melayani mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum wanita, kaum pria, usia emas. Mereka yang bertugas dalam berbagai bidang ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Juga Tuhan, tolonglah nama-nama yang telah ditayangkan, mereka yang memerlukan bantuan uluran tangan Tuhan, mereka yang telah lanjut usia dan menunggu jawaban doa mereka. Tuhan, tolong mereka yang menunggu mendapatkan sumber penghasilan yang baru. Walaupun menghadapi PHK, mereka tetap berharap Tuhan membukakan jalan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapak Presiden Jokowi dan Wakil, menteri-menteri di kabinet, petugas legislatif yudikatif, mereka yang bertugas di pusat, di tingkat 1 di daerah, untuk TNI dan Polri, untuk tenaga-tenaga medis, mereka yang bergerak di bidang swasta, yang bergerak di dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dan kerohanian. Biarlah kami semua dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dalam usaha vaksinasi ini pun Tuhan, berkatilah kami semua. Saudara-saudari yang terkasih, biarlah sepanjang minggu ini aktivitas saudara-saudari diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudari. Allah Bapa mengasihi saudara-saudari, dan Roh Kudus menyertai
saudara-saudari, mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari bersama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Jangan lupa subscribe di channel kami dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.